Selamat siang kepada semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu pengampu mata kuliah teknik. Selamat siang kepada semuanya, teman-teman dan Bapak Ibu guru pengampu mata kuliah lingkungan pertambangan, yaitu Bapak Edi Jamal Tuheteru dan Ibu Ririn. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Elin Angelina dengan NIM 073002300016 dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Nah, di sini saya akan membahas tentang jawaban soal UTS mata kuliah lingkungan pertambangan. Soal pertama yaitu tentang kebijakan lingkungan. Nah, kebijakan lingkungan sebelum masuk kebijakan lingkungan, kita akan menjelaskan apa sih sebenarnya lingkungan pertambangan itu. Nah, pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, aktivitas pertambangan juga berpotensi besar untuk menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan lingkungan pertambangan untuk mengatur dan mengendalikan dampak-dampak dari lingkungan pertambangan yang akan terjadi. Nah, pertambangan sendiri sangat penting bagi ekonomi dari suatu daerah maupun negara dalam pembayaran pajak. Nah, tujuan dari kebijakan lingkungan ini yaitu untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Nah, tujuan kebijakan lingkungan pertambangan ini fokus untuk pembangunan keberlanjutan, reklamasi, dan good mining practice atau GMP. Nah, yang kedua itu ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang lingkungan yang berlaku, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan lingkungan di Indonesia dan menetapkan kewajiban pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu tentang menegaskan suatu kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Yang ketiga itu ada PP nomor 22 tahun 2021 berisi tentang mengatur yaitu penyelenggaraan, perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Yang keempat ada Permen SDM nomor 7 tahun 2020 mengatur tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral maupun batu bara. Yang ketiga, Permen LHK nomor 38 tahun 2019 yaitu tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Nah, yang keenam ada itu Undang-Undang nomor 11 mengatur bahwa perubahan terhadap berbagai aspek perizinan lingkungan pertambangan termasuk di sektor pertambangan tersendiri. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus dari lingkungan pertambangan. Nah, studi kasus yaitu kita ambil dari salah satu tambang batu bara yang berada di Kalimantan. Nah, masalahnya yang ditemukan yaitu di tahun 2015 ditemukan banyak sekali lubang bekas tambang yang menyebabkan pencemaran air dan tanah, di mana sebelumnya perusahaan ini telah menandatangani suatu reklamasi yang harus diwajibkan, tetapi perusahaan ini tidak memenuhinya. Kemudian 2 tahun kemudian pemerintahan memberikan penegakan hukum bersama aparat TNI dan Polri dan ratusan alat berat dipulangkan akibat penambangan ini. Nah, setelah dilakukan evaluasi dan juga beberapa peraturan-peraturan, 2 tahun kemudian didapati bahwa 70% dari lahan bekas tambang tersebut sudah direklamasi dan sebagian lubang-lubang bekas tambang telah dijadikan sebagai void jadi embung. Nah, di dalam kasus ini mendorong tentang evaluasi ketat terhadap perizinan di tambang maupun perusahaan industri tambang. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah kebijakan lingkungan pertambangan bukan hanya soal regulasi dan pengawasan saja, tetapi juga soal kesadaran semua pihak, baik dari pihak pemerintahan,
perusahaan atau industri dan masyarakat sekitar maupun masyarakat lokal untuk mewujudkan pertambangan yang bertanggung jawab dan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Nah, penegakan kebijakan dan hukum harus tegas terhadap suatu industri pertambangan dengan konsisten dan berbasis pada prinsip perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak bagi masyarakat sekitar. Nah, materi-materi tersebut saya kutip dari beberapa buku maupun jurnal, yaitu kita dapat lihat sendiri dan juga beberapa undang-undang. Nah, soal kedua itu membahas tentang potensi dampak dari pertambangan. Nah, pertambangan sendiri adalah aktivitas yang melibatkan suatu penggalian dan pengambilan sumber daya alam dari bumi kita ini. Nah, meski memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi suatu daerah dan juga membuka lapangan kerja, perusahaan pertambangan ini juga memiliki dampak terhadap lingkungan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dan juga dampak sosial. Nah, pertambangan sendiri berkontribusi terhadap ekonomi daerah maupun nasional, namun dampak lingkungan sangat besar terhadap pertambangan ini. Nah, dampak-dampak yang terjadi akibat kegiatan pertambangan yaitu di dampak positif, dampak negatif, dan dampak sosial. Di dampak positif kita dapat melihat yaitu ketika suatu daerah memiliki pertambangan bahwa ekonomi di suatu daerah tersebut akan naik meningkat, mau dari pendapatan daerah, negara juga akan dapat dengan melalui pajak dan royalti. Yang kedua itu penciptaan lapangan kerja. Kegiatan pertambangan ini akan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat sekitar. Karena di dalam suatu perusahaan tambang, pemerintahan memberikan bahwa 70% dari pekerja di tambang harus dari masyarakat lokal. Yang ketiga itu ada pembangunan infrastruktur. Ketika pembangunan pertambangan dimulai, maka diikuti juga dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Yang kedua itu kita ada dampak negatif ya, kita tahu tersendiri dampak negatif dari tambang itu sangat banyak. Yang pertama, kerusakan lahan akibat bukaan-bukaan yang sangat lebar yang akan digunakan untuk mengambil mineral sumber daya yang ada dari bumi kita. Yang kedua ada pencemaran air, yaitu akan terjadinya suatu pencemaran air limbah tambang atau AAT akibat adanya kandungan logam-logam berat dari hasil pertambangan yang mengakibatkan pencemaran terhadap air maupun tanah di daerah tersebut. Nah, kedua ada pencemaran udara. Ketika aktivitas pertambangan berlangsung, maka pencemaran udara juga ada ya akibat dari proses pengolahan, penggalian, produksi, dan juga pengangkutan. Akan menghasilkan suatu partikel-partikel debu yang mengakibatkan pencemaran terhadap udara dan mengganggu pernapasan bagi masyarakat. Yang keempat ada gangguan biodiversitas. Nah, gangguan biodiversitas ini terganggu pada lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ketika suatu lahan tambang dibuka, maka akan dilakukan penggundulan hutan. Akibatnya, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan di daerah tersebut akan lari dan bermigrasi ke tempat yang lebih baik, sehingga mengakibatkan banyaknya hewan-hewan yang hilang dari daerah tersebut. Yang kedua ada erosi dan sedimentasi. Nah, akibat penggundulan hutan dan juga terdapatnya lubang-lubang tambang, erosi terjadi ketika hujan yang sangat lebat dan mengakibatkan erosi, yang kemudian erosi tersebut akan membawa tanah dan air ke suatu daerah yang lebih rendah dan mengakibatkan sedimentasi terhadap logam-logam berat. Yang terakhir ada konflik sosial. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang dampak sosial yang diberikan oleh pertambangan. Yang pertama itu pastinya konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat, di mana mempeributkan terhadap hak atas tanah dan juga sumber daya yang ada di daerah tersebut. Yang kedua itu kesehatan masyarakat. Nah, pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan itu sangat besar, menyebabkan beberapa masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar seperti penyakit pernapasan akibat dari pencemaran udara dan juga air di daerah tersebut akan tercampurnya logam-logam berat.
Nah, untuk studi kasus dari pengolahan lingkungan tambang di Gresik yaitu PT Freeport Indonesia. Nah, kita tahu PT Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang terbesar yaitu tambang tembaga dan emas yang terletak di Papua. Nah, tambang ini adalah salah satu contoh tambang terbuka yaitu open pit di mana tambang ini melakukan pengolahan air dengan sistem tailing management yaitu air tersebut akan ditahan terlebih dahulu untuk diendapkan dan dipastikan bahwa kandungan logam berat terhadap air tersebut tidak ada sehingga dapat dialirkan ke masyarakat. Yang kedua ada reklamasi lahan bekas tambang di mana mereka melakukan penanaman-penanaman kepada lahan bekas tambang yang sudah tidak ditambang lagi. Yang ketiga ada program konservasi biodiversitas. Nah, ketika melakukan penanaman, mereka juga akan melakukan penanaman terhadap tumbuhan-tumbuhan yang mereka bersihkan kemarin dan melakukan penanaman terhadap tumbuhan dan memastikan bahwa hewan-hewan terhadap lahan tersebut kembali walau tidak seutuhnya namun beberapa bisa kembali. Dan juga PT Freeport ini melakukan monitoring rutin terhadap kualitas lingkungan untuk memastikan lingkungan di daerah tersebut baik tanpa adanya gangguan-gangguan. Nah, hasil dari pengolahan tersebut bahwa di daerah PT Freeport terjadinya penurunan pencemaran air asam tambang, terdapatnya pemulihan lahan kritis akibat penanaman-penanaman dan juga konservasi spesies endemik dari beberapa hewan yang telah kembali akibat penanam tersebut dan keterlibatan masyarakat dalam penghijauan di daerah PT Freeport Indonesia. Nah, itu kesimpulannya dari potensi dampak dari pertambangan yaitu pertambangan memang membawa dampak serius bagi lingkungan, baik dari dampak positif, dampak negatif, maupun dampak sosial. Nah, pengolahan lingkungan juga menjadi bagian integral operasi tambang agar tambang dapat meminimalkan dampak-dampak tersebut dan memastikan bahwa dampak tersebut tidak terjadi di lingkungan pertambangan. Nah, dari studi kasus menunjukkan pentingnya komitmen dan tindakan nyata untuk menjadi tambang yang berkelanjutan ke masa depannya. Oke, ini beberapa daftar pustaka yang saya kutip untuk melengkapi materi-materi dari PPT saya. Nah, soal ketiga itu tentang degradasi lahan dan erosi. Nah, degradasi lahan tersendiri adalah penurunan kualitas lahan akibat faktor alamiah maupun dari kegiatan manusia yang menyebabkan lahan kehilangan produktivitasnya. Nah, umumnya degradasi lahan seringkali dipicu oleh erosi, penggundulan hutan, pertanian yang tidak lestari, dan aktivitas pertambangan. Erosi adalah proses alamiah di mana partikel-partikel tanah terlepas dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, umumnya diakibatkan dari hujan, air, angin, dan juga aktivitas manusia. Nah, erosi merupakan salah satu penyebab utama dari degradasi lahan. Nah, teori tentang erosi dan degradasi lahan. Erosi terbagi menjadi 4 tahapan. Ada detachment, transportasi, dan deposisi. Detachment itu partikel tanah akan melepas dari massa tanah. Transportasi di mana partikel tanah akan terbawa oleh media air, angin, maupun udara dan es. Nah, sedangkan deposisi itu partikel yang mengendap di tempat lain dan mengakibatkan sedimentasi. Nah, jenis-jenis erosi ada erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi paret. Nah, erosi percik tersendiri adalah terjadi akibat tes hujan, sedangkan erosi lembar berupa pengingkisan merata pada permukaan tanah. Erosi ril atau alur itu membentuk saluran kecil yang mengakibatkan erosi, dan erosi parit yaitu membentuk suatu parit besar atau suatu bendungan yang mengakibatkan parit tersebut mengakibatkan erosi. Nah, kedua adalah penyebab degradasi lahan. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa salah satu penyebab degradasi lahan adalah erosi. Yang kedua adalah tanah kehilangan unsur hara dan bahan organik dari tanah tersebut dan menyebabkan degradasi lahan. Yang ketiga adanya terkumpulnya garam di daerah perakaran dari suatu lahan atau salinase. Yang keempat ada perkumpulan dan terungkapnya senyawa yang bersifat
asam maupun bersikap logam. Yang kelima, adanya racun dan limbah industri terhadap daerah tersebut. Dan yang keenam, aktivitas pertambangan. Nah, tipe dari degradasi lahan adalah degradasi fisik, degradasi kimia, dan degradasi biologi. Nah, degradasi fisik terjadi akibat erosi, pemadatan tanah, dan pengurangan kandungan air. Nah, degradasi kimia itu terjadi akibat pengasaman, salinasi, atau juga kehilangan unsur hara terhadap tanah di daerah atau lahan tersebut. Yang terakhir itu ada degradasi biologis, yaitu terjadi akibat berkurangnya keanekaragaman tanaman-tanaman mikroorganisme di tanah. Untuk studi kasus pada degradasi lahan dan erosi ini ada, yaitu contoh ada tambang batubara yang ada di Kalimantan, di mana pertambangan ini merupakan tambang terbuka yang menyebabkan tanah menjadi terbuka, tanaman-tanamannya hilang, dan perlindungan vegetasi yang minim, membuat tanah sangat rentan terhadap erosi hujan. Ketika hujan turun, tanah yang gundul ini akan menggerus dan terbawa ke sungai-sungai sekitar, menyebabkan sedimentasi berat dan juga pencemaran terhadap air. Nah, sedimentasi ini merusak ekosistem dan sungai dan memperparah banjir di daerah hilir. Nah, upaya penanganannya yang dilakukan yaitu dengan reklamasi lahan yang telah ditambang dan kosong dan dilakukan penanaman kembali. Kemudian mereka juga membuat terasering dan penggunaan penutup tanah untuk meminimumkan bencana erosi. Nah, untuk kesimpulan pada degradasi lahan dan erosi, yaitu erosi dan degradasi lahan merupakan masalah yang serius dan mengancam produktivitas tanah untuk kelestarian lingkungan. Nah, erosi terjadi karena pelepasan, transportasi, dan pengendapan partikel tanah, sedangkan degradasi lahan terjadi akibat pengaruh kualitas fisik, kimia, dan biologis terhadap tanah. Nah, aktivitas manusia seperti pentambangan, khususnya tambang terbuka, juga memperparah proses degradasi dan erosi. Nah, untuk mencegah dan mengendalikan erosi, diperlukan langkah-langkah konservasi seperti reklamasi, revegetasi, dan pengolahan air yang baik. Kesadaran dan penerapan teknik konservasi berkelanjutan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ini beberapa adaptasi pustaka dari materi degradasi lahan dan erosi. Dapat dilihat, teman-teman juga dapat buka untuk membaca lebih lanjut. Itu ada soal tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, AMDAL sendiri adalah kajian yang dilakukan untuk memprediksi dampak dari suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup, seperti merancang-rancang pengolahan untuk mengurangi dampak negatifnya. Nah, Indonesia sendiri diwajibkan untuk penyusunan AMDAL yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Nah, pembuatan AMDAL ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, memberikan dasar dalam pengambilan keputusan perizinan usaha atau kegiatan. Nah, tentang teori tentang AMDAL. Nah, AMDAL berlandaskan prinsip preventive action dalam pengolahan lingkungan, yakni untuk mencegah terjadinya kerusakan sebelum kegiatan dimulai. Penyusunan AMDAL melibatkan yaitu penyusunan karangan acuan, menentukan ruang lingkup studi di daerah yang akan dibangun industri, penyusunan AMDAL atau analisis dampak lingkungan, rencana pengolahan lingkungan, yaitu langkah-langkah mitigasi dampak, dan juga rencana pemantauan RPL, yaitu strategi monitoring pelaksanaan RKL. Nah, selain itu, AMDAL memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi kepada publik, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, di dalam AMDAL itu berisi tentang perencanaan pengolahan lingkungan, dampak positif yang akan terjadi, pendekatan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat, dan menaati peraturan perundang-undangan pendekatan teknologi.
Nah, di sini kita akan membahas studi kasusnya, di mana studi kasus ini saya ambil dari proyek tambangan nikel di PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, di mana PT Vale ini melakukan proses AMDAL untuk memperluas wilayah tambang nikel di Purwokerto di Sulawesi Tengah, di mana dalam proses pembuatan AMDAL mereka dilakukan identifikasi terhadap dampak potensial seperti deforestasi, perubahan hidrologi, dan pencemaran udara. Dilakukan RKL, yaitu melibatkan rehabilitas dan lahan bekas tambang terhadap pengolahan air asam tambang serta reforestasi kawasan sekitar tambang. RPL diterapkan untuk monitoring kualitas air, udara, serta dampak terhadap masyarakat sekitar. Nah, sebagai hasil dari pelaksanaan AMDAL ini, PT Vale berhasil mengurangi potensi kerusakan ekosistem dan mendapatkan perizinan perluasan dari pemerintahan berdasarkan rekomendasi Komisi Penilaian AMDAL. Oke, kesimpulan dari analisis mengenai lingkungan AMDAL yaitu AMDAL sendiri merupakan instrumen yang penting dalam upaya perlindungan pengolahan lingkungan di Indonesia. AMDAL menjadi dasar bagian penting dalam pengambilan keputusan perizinan usaha umum, terutama usaha pertambangan. Dengan adanya AMDAL, potensi kerusakan lingkungan dapat identifikasi sejak awal dengan upaya mitigasi yang tepat. Nah, dalam industri pertambangan, penerapan AMDAL ini sangat konsisten. Tidak hanya memantau dan menjaga kelestarian, tapi juga membangun kepercayaan publik dan juga pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan yang akan berlanjut. Ini terdapat beberapa daftar pustaka dari materi AMDAL yang saya ambil. Teman-teman bisa buka dan baca dan juga memahami materi-materi tersebut. Yang kelima ada Good Mining Practice atau GMP. Nah, GMP sendiri adalah konsep penambangan yang mengutamakan prinsip-prinsip teknik pertambangan yang benar, dengan memperhatikan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pada masyarakat. Nah, pembangunan berkelanjutan juga adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengedepankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya dengan mempertimbangkan 3 pilar, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, Good Mining Practice ini mengarah kepada SDGs 17 SDGs atau Sustainability Development Goals, di mana dalam SDGs ini terdapat adanya planet, ekonomi, dan human people. Nah, dalam industri pertambangan, penerapan GMP dan prinsip pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga menjaga keberlangsungan ekonomi perusahaan dan negara. Good Mining Practice, konsep pembangunan berkelanjutan ini memiliki teori di mana untuk Good Mining Practice ini terdapat memiliki beberapa prinsip, yaitu ketaatan terhadap regulasi perizinan tambang, pengolahan lingkungan hidup, pengolahan keselamatan dan kesehatan kerja, atau ketiga, penerapan teknologi tepat untuk efektivitas dan efisiensi operasi tambang dan keterlibatan masyarakat terhadap pertambangan dan juga penghijauan. Nah, untuk konsep pembangunan berkelanjutan itu masuk dalam teori triple bottom line atau 3P, di mana ada planet, people, dan profit. Nah, people memperhatikan kesejahteraan sosial untuk masyarakat planet, yaitu kita disuruh untuk menjaga lingkungan hidup, dan profit itu tetap menghasilkan dan memiliki keuntungan ekonomi. Nah, keduanya saling berkaitan, mau itu GMP dan konsep pembangunan berkelanjutan di dalam operasi pertambangan. Nah, dari adanya kedua ini, tambang harus berjalan dengan prinsip GNP untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, studi kasusnya yaitu saya ambil dari PT Freeport Indonesia, di mana mereka menerapkan GMP dan pembangunan berkelanjutan di tambang mereka, yaitu grassroots. Mereka melakukan beberapa langkah, yaitu melakukan pengolahan lingkungan hidup, pengembangan sosial, ekonomi berkelanjutan, rehabilitas. Nah, penerapan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan serta masyarakat, sejalan dengan prinsip pembangunan dan ekonomi berkelanjutan. Kesimpulan dari GMP ini yaitu GMP merupakan pendekatan penting dalam dunia pertambangan untuk memastikan kegiatan operasi yang dilakukan sesuai dengan penerapan dari lingkungan dan juga
keselamatan kerja, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam penerapannya juga, GMP ini harus sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, dari studi kasus PT Freeport Indonesia, kita dapat melihat bahwa mereka melakukan GMP dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan citra dari perusahaan dan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lingkungan sekitar. Daftar pustaka yang saya ambil untuk melengkapi materi-materi tentang GMP dan juga pembangunan berkelanjutan yang telah saya buat. Teman-teman dapat melihat dan membacanya. Nah, yang soal ke-6 itu tentang corporate social dan responsibilitas atau CSR. Nah, CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi untuk keberlanjutan dengan masyarakat dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, masyarakat lokal, dan juga masyarakat luas. Nah, CSR ini ditujukan untuk kepentingan dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. CSR di industri pertambangan lebih berfokus pada komunitas yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk CSR mendorong industri pertambangan dengan melakukan tanggung jawab sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Nah, dampak-dampak yang terjadi pada kegiatan pertambangan, teori hot lab, teori legitimasi, teori triple bottom atau 3P dan juga piramida CSR karena ekonomi, legalitas, etis dan filantropi. Nah, prinsip CSR ada sustainability, keberlanjutan, ada akuntabilitas dan juga transparansi. Nah, landasan kebijakan dari CSR ada manajemen organisasi, hak asasi manusia, praktek ketenaga kerjaan, lingkungan, prosedur operasi yang wajar, isu konsumen, dan juga pelibatan dan pengembangan masyarakat. Nah, untuk studi kasusnya yaitu saya ambil dari tambangan PT Aneka Tambang Antam atau Nah, PT Antam merupakan perusahaan tambang di Indonesia dengan umumnya tambang bawah tanah yang ada di daerah Bogor. Nah, PT Antam ini telah mengimplementasikan program CSR melalui berbagai bidang, di mana dalam bidang pemerintah, pendidikan, mereka memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi di sekitar wilayah operasional tambang, memberikan bidang kesehatan yaitu program pengobatan gratis, pembangunan puskesmas, dan penyediaan air bersih. Ada juga di bidang ekonomi, mereka memperdayakan usaha kecil atau UMKM. Di bidang lingkungan, mereka melakukan rehabilitas dan reklamasi lahan bekas tambang, penanaman, dan program konservasi biodiversitas. Nah, dengan berbagai program CSR, PT Antam berupaya untuk memperkuat hubungannya dengan masyarakat sekitar, serta meminimaliskan dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Nah, kesimpulan dari CSR yaitu dengan adanya CSR dalam industri pertambangan dapat mewujudkan komitmen perusahaan untuk tindakan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga melakukan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR menjadi strategi penting untuk pembangunan hubungan harmonis dan stakeholder serta mendukung pencapaian pembangunan masyarakat. Studi kasus penerapan CSR perusahaan ini yang kita ambil dari PT Antam menunjukkan program-program CSR yang mereka lakukan terstruktur dan berkelanjutan, yang dimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar. Ini beberapa daftar pustaka dari materi CSR. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih.